Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya seminggu kemarin berlalu, semua dalam keadaan yang baik, amin. Amin. Tuhan selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu menolong saat yang tepat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita, karena Dia terlalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami senang datang dalam rumah-Mu Bapa. Kami senang tinggal Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal-Mu lebih dekat Bapa. Kami rindu Tuhan mengenal kami lebih dekat lagi ya Bapa. Kami rindu Tuhan mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan banyak jemaat Tuhan merasakan kuat kuasa jamahan tangan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau datang Tuhan bersama-sama Tuhan menyatukan hati saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapak. Mari Roh Kudus ambil alih. Saat ini adalah saat-Mu ya Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu ya Tuhan. Ruang ini adalah ruang-Mu ya Tuhan. Kami mau bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di dalam salib-Mu. Ampuni segala kesalahan Tuhan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Layakan kami semua datang dengan hati yang bersih, dengan tangan yang bersih di hadapan-Mu. Kami mengampuni semua yang bersalah kepada kami ya Bapa. Dan kami meminta ampun buat apapun yang telah kami lakukan. Mari Roh Kudus beracara. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tergerak bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
kami dari segala belenggu kami ya Tuhan. Terima kasih Kau lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan ya Bapa. Jika ada roh-roh jahat Tuhan yang berusaha untuk mengambil hidup kami ya Bapa, mari Tuhan Engkau rebut kami kembali ya Bapa. Kami ingin berlari kencang ke arah-Mu ya Tuhan. Mari perlihatkan arah-Mu, perlihatkan tujuan-Mu ya Tuhan. Bukakan mata kami Bapa, supaya kami melihat jelas cahaya-Mu ya Tuhan, terang-Mu yang ajaib Bapa. Haleluya Yesus, ajar kami setia ya Tuhan. Kami mau setia kepadamu apapun. Ya, amin. Karena kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, ku cinta Kau sekali Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, bahkan aku, katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya. Jangan pernah goda, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia setia, Dia tahu apa yang kau perlu, Dia tahu masa depanmu. Dia memberikan yang terbaik untukmu. Serahkan dalam tangan-Nya, serahkan menyesalinya. Apa pujianmu, apa hatimu. Sekali Yesus, yes, selamanya dengan pujianmu. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita sorak-sorai bernyanyi buat Allah kita. Haleluya. Oh hadirat surgawi yang ada di tempat ini Tuhan, kami merasakan kami ingin lebih menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Beri kasih lagi sorak-sorai buat Allah kita dahsyat. Amin. Beri kasih salam katakan selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita bersyukur pada pagi ini, kita masuk dan penuhi baitnya dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kebaikannya dengan hati bersyukur, berangkat pelatarannya dengan hati bersyukur.
setia dalam hidup kami ya Bapa. Setia sampai akhir. Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh bertepuk tangan ya Bapa. Ruangan ini penuh dengan ucapan syukur dari umat yang lebih dari pemenang. Hari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan pasti bersama kita. Oleh kuasa darahnya,
dibayar lunas oleh Tuhan. Sudah dimenangkan kita. Kita sering kali dimenangkan oleh Tuhan. Again and again and again ya, berkali-kali. Begitu juga dalam segala perkara Tuhan menolong kita. Again and again and again. Tapi ada kalanya doa kita tidak dijawab. Ada kalanya hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di saat yang seperti itu percayalah bahwa Tuhan setia. Kita naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolongku Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita renungkan pujian ini. Bapak Ibu sekalian, apapun
Kita nggak perlu semua orang peduli. Kita hanya perlu Tuhan peduli. Saat kita ada di lembah yang kelam, saat kita terpojok dan dunia ini memojokkan kita begitu rupa, panggil Dia. Kau hanya perlu memanggil Yesus. Hanya Dia yang kita perlu. Saat kenyataan itu menjadi pahit dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sampai tidak ada lagi rasa manis, hanya kepahitan yang kita rasakan. Oh, mulut kami ini sampai pahit, Tuhan. Percayalah, Tuhan setia. Dia tahu memberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Yakinilah Dia sebagai Tuhanmu. Yakinilah Dia sebagai Allahmu. Yakinilah Dia sebagai Bapamu. Percayalah dengan seluruh hatimu, walau dengan hati yang sakit, dengan hati yang hancur, dengan hati yang tidak ada lagi harapan. Percayalah, tetaplah percaya. Tuhan setia. Dia Bapa kita. Dia bukan cuma hanya Tuhan. Dia Bapa yang abadi. Dia Bapa yang terbaik. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mari angkatlah doamu pada pagi hari ini, apapun doamu. Katakan kepada Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Kami lebih percaya Engkau daripada dunia yang jahat ini. Sering kami sudah berusaha. Seringkali kami sudah berusaha Tuhan, sampai rasanya sudah tidak bisa lagi. Tapi tetap kami dipojokkan dengan dunia ini Tuhan. Mari Kau angkat kami. Kau jamah kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Berikan harapan. Berikan iman yang luar biasa. Berikan kekuatan yang luar biasa. Katakan kami tetap setia kepadamu Tuhan, sampai akhir perjalanan kami. Apapun jalan hidup kami, apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, kamu setia sampai akhir, sampai Engkau panggil kami pulang. Mari kita semua setia kepada Tuhan. Jangan hanya di saat yang baik, tapi di saat yang terburuk. Di saat engkau tidak lagi rasanya ingin mengenal Tuhan karena udah terlalu pahit hidupmu, mari tetap datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Mari menaikkan pujian ini sekali lagi. Sembahlah Dia. Berkali-kali Kau berkali-kali Kau kuatkan.
bersyukur, kami berterima kasih. Kami ada di tempat ini bukan hal kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Ada perjumpaan yang indah yang boleh terjadi ketika kami ada di sini. Kami sebagai umat-Mu dan Engkau sebagai Allah kami. Perjumpaan itu terjadi, dan kami percaya ketika perjumpaan itu terjadi, hal yang heran ajaib akan kami alami. Jamahan kuasa Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Urapi dan pakai hamba-Mu, boleh menjadi alat dan penyambung lidahmu saja ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Untuk seluruh jemaat GBI Theophila di tempat ini ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Aris ya, bukan Aris karena Aris ada, Aris juga ada. Dan pada pagi hari ini kita kenalan sebentar, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Haleluya. Aris sebagai kasih. Pak Aris sebagai sekretaris Perwil Jakarta Barat, ya, ini dan istrinya yaitu Ibu Hana sebagai tim seksi doa di Perwil Jakarta Barat, ya, dua-duanya melayani. Dan Pak Aris ini sebagai gembala sidang di GBI Kali Sekretaris, ya. Itu perkenalan, sedikit perkenalan, dan nanti mungkin Pak Aris akan perkenalkannya lebih lagi. Makasih Pak Aris. Yang pertama-tama mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau saya ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua untuk Ibu Gembala Pendeta Sri Kuncoro yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Udah lama sekali waktu itu saya ada di sini. Waktu itu masih ada almarhum boksu saya, Christian, ya, dan teman kuliah juga waktu di Geraha Betel. Ya, semuanya sudah berubah, sudah mantap, Bu. Sudah luar biasa, dan jemaat juga Tuhan, puji Tuhan sudah luar biasa. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, sedikit koreksi, bukan gembala sidang Bu, gembala pelaksana. Kalau masih ada gembala senior yang memang sih usianya sudah lanjut, ya, tetapi saya hanya sebagai gembala pelaksana, membantu beliau dalam pelayanan. GBI Kali Sekretaris itu di belakang Indosiar ada kali, nah gereja kami di dalam kali. Oh sorry, di seberangnya maksudnya. Di seberangnya sore kasih, bukan di dalam kali. Wah, memangnya saya Denny manusia ikan. Kalau gereja di sana, tapi tempat tinggal mah kita tetangga, ya, di Jalan Baru, Tegal Alur, sore kasih. Kalau rumah kita tetangga. Anak-anak sudah besar, dua-duanya putri, yang besar 26, yang paling kecil 22. Yang besar sudah bekerja, tapi yang kecil baru saja kemarin di awal Desember di wisuda, sedang mencari pekerjaan sore kasih. Di sini siapa yang masih jomblo bisa katakan. Tema khotbahnya adalah Miracle in God. Ya, miracle in God artinya keajaiban dan mujizat di dalam Tuhan. Yang jomblo-jomblo jangan takut. Tahun ini Tuhan akan pertemukan engkau dengan bestie hidupmu, ya. Jadi yang kerja sore kasih jangan takut. Kalau karirmu mandek, tahun ini Tuhan akan promosikan engkau. Yang usaha pekerjaan jangan takut, ya, tahun ini usahamu akan booming dan diberkati Tuhan. Asal engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan mengalami, saudara dan saya, kita semua akan mengalami yang namanya miracle in God. Dunia boleh katakan tahun ini tahun yang makin kacau, tetapi anak-anak Tuhan akan selalu resepsi. Bukan resesi sore kasih, tetapi akan selalu resepsi sore kasih karena diberkati Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin sebagai koreksi kita di tahun baru ini yang masih hari ke-19, ya, mengapa kita belum terima miracle in God ini, belum dapatkan miracle in God ini sore kasih. Mungkin ada hal-hal
yang kita mau pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang kasih. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang menjadi kemungkinan, saudara yang kasih, penyebab kita belum mengalami atau menerima yang namanya keajaiban di dalam Tuhan. Mungkin kita masih ada dalam sakit penyakit, belum kunjung sembuh. Dan tadi saya katakan yang jomblonya belum ketemu. Yang tadi saya katakan yang usahanya lagi mandek, saudara yang kasih. Yang pertama, kita mungkin dianggap belum pantas, belum layak, belum siap untuk miracle in God. Nah, siap ini bukan berarti kita harus sempurna atau perfect, saudara yang kasih. Ya, siap ini bukan berarti, wah kalau gitu saya harus sekolah teologi ya. Oh tidak, saudara yang kasih. Kalau gitu saya harus mengambil bagian dalam pelayanan, saya harus melayani Tuhan. Tidak juga, saudara yang kasih. Ya, 1 Samuel 7 ayat 4 bisa ditampilkan. Mohon maaf tadi saya lupa infokan mengenai ayat-ayatnya. 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Nah ini, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, mengapa di zaman bangsa Israel pada waktu itu bangsa Israel tidak mengalami kemenangan melawan bangsa Filistin? Karena di tengah-tengah bangsa Israel mereka masih ada yang menyembah Baal dan Asitoret. Saudara yang kasih, itu sebabnya mereka belum layak untuk menerima miracle in God, belum mendapatkan, saudara yang kasih, keajaiban daripada Tuhan. Mereka kalah terus dalam peperangan melawan bangsa Filistin, saudara yang kasih, karena masih ada Baal dan masih ada Asitoret. Nah mungkin juga kita, saudara yang kasih, ya ini buat kita, mungkin masih ada Baal dalam bentuk yang lain, mungkin masih ada Asitoret dalam bentuk yang lain. Ketika kita tidak berharap kepada Tuhan secara penuh, itu jadi Baal kita, itu jadi Asitoret di dalam diri kita, sehingga kita dipandang oleh Tuhan belum pantas untuk menerima miracle in God, belum layak atau belum siap, saudara yang kasih. Nah di jemaat GBI Kali Sekretaris, waktu mereka masih naik motor, saudara yang kasih dalam Yesus, mereka setia sekali datang kepada Tuhan. Maksudnya datang lebih awal sebelum ibadah, saudara yang kasih. Bahkan sebelum melayani, karena kita selalu latihan terlebih dahulu, dia datang suka lebih awal, saudara yang kasih, sebelum dimulainya latihan. Tapi ketika diberkati Tuhan dengan mobil, saudara yang kasih, saya perhatikan datangnya telat. Nah, saudara yang kasih, itu berarti mobilnya menjadi Baal, menjadi Asitoret di dalam keluarga itu. Saya berharap di sini tidak ada. Amin, saudara yang kasih. Tuhan memberkati saudara, bukan membuat saudara menjadi tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi memberikan yang jauh lebih baik. Amin. Ya, waktu naik motor saudara datang ke sini sampai di sini 7:30, saudara yang kasih, tapi ketika saudara sudah diberkati dengan mobil, harus datang jam 5 pagi. Belum pantas atau belum layak itu, saudara yang kasih, yang menyebabkan kita tidak menerima miracle in God. Tapi Tuhan bisa jadi belum melihat adanya perubahan hidup di dalam diri kita. Yang judi masih tetap judi, saudara yang kasih. Yang jadi Bang Toyib masih jadi Bang Toyib. Nggak pulang-pulang 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Ya, yang main mabuk-mabukan masih tetap mabuk-mabukan. Jadi belum ada perubahan. Itu sebabnya dia belum layak untuk menerima miracle in God. Dia bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa saya belum sembuh? Ya, kamu saja masih main judi, kamu saja masih mabuk-mabukan dan hal-hal yang lainnya. Jadi Tuhan anggap masih belum pantas untuk terima miracle in God. Ada kriteria-kriteria pertumbuhan rohani dalam hidup orang Kristen, saudara yang kasih. Ya, yang pasti akan menjadi spiritual journey kita, saudara yang kasih. Yang pertama adalah bayi rohani. Ya, di mana seorang baru dilahirkan, dia dibaptis, terima Tuhan Yesus, itulah bayi rohani. Kemudian dia mulai belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, jadilah dia seorang kanak-kanak rohani. Dia mulai mengerti firman Tuhan.
Dan kemudian karena selalu mendengarkan firman Tuhan, saudara yang kasih, sudah lama ada dalam pelayanan peribadahan, dia menjadi dewasa rohani. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Spiritual journey kita, perjalanan rohani kita sebagai orang Kristen nggak cukup hanya sampai di dewasa rohani. Perlu menjadi bapa dan ibu rohani. Apa yang dimaksud dengan bapa dan ibu rohani, saudara yang kasih? Artinya kita menjadikan diri kita teladan atau mementor orang lain yang ada dalam otoritas kita. Itu bisa anak-anakmu, itu bisa cucu, itu bisa teman-teman pelayanan, saudara yang kasih. Kita mentor mereka, kita bimbing mereka. Itulah bapak dan ibu rohani yang membimbing dan membawa orang untuk tetap ada dalam track kebenaran, jalan kebenaran, saudara yang kasih. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang akan kita alami dalam hidup rohani kita. Bayi rohani, kanak-kanak, dewasa, tapi jangan berpuas sampai di dewasa. Perlu saudara menjadi bapak dan ibu rohani. Terlebih lagi untuk keluarga, engkau harus jadi bapak rohani bagi anak-anakmu. Ya, engkau harus menjadi teladan. Jangan sampai saudara ngerokok lalu ngelarang anaknya ngerokok. Nggak bisa, saudara yang kasih. Karena anak-anak atau siapapun akan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Apa yang kita sudah lakukan, bukan apa yang kita larang, saudara yang kasih. Itu sebabnya perlu jadi bapa dan rohani. Cari sekeliling saudara, cari, saudara yang kasih. Utamakan terutama adalah keluarga kita. Ya, jadilah bapa rohani, jadilah ibu rohani dalam keluarga kita. Setelah itu baru orang-orang yang ada di sekeliling kita, sampai orang-orang itu benar-benar bisa menjadi dewasa dan kemudian menjadi bapak dan ibu rohani lagi. Yang selanjutnya, siapakah yang pantas untuk menerima miracle in God, saudara yang kasih? Yaitu orang-orang atau kita yang menghargai kasih karunia daripada Tuhan. Keselamatan yang kita terima itulah kasih karunia dan kita harus hargai keselamatan itu. Yesus tidak melakukan hal yang tidak berguna di kayu salib, tetapi itulah hal yang berguna buat kita sebagai umat percaya, yaitu sudah mengorbankan dirinya, saudara yang kasih. Dan itulah kasih karunia atau anugerah yang Yesus sudah berikan kepada kita. Jadi hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin tadinya engkau sudah ada di ruang ICU selama beberapa waktu lamanya, tapi karena perkenanan Tuhan, saudara yang kasih, engkau disembuhkan Tuhan. Itu kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya enggak layak kita terima, saudara yang kasih, tapi kita terima atau dapatkan. Nah, kita harus hargai. Orang yang pantas mendapatkan miracle in God adalah mereka-mereka yang menghargai kasih karunia Tuhan, saudara yang kasih. Jadi jangan abaikan, jangan anggap enteng kasih karunia itu, tetapi hargai, saudara yang kasih. Dan buat sesuatu respon dari menghargai kasih karunia, yaitu dengan apa, saudara yang kasih? Dengan datang beribadah setia seperti ini, dengan membaca merenungkan firman Tuhan, supaya sesuai dengan lagu pujian yang ada, kita terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu ya Tuhan. Ini yang kita mau, saudara kasih. Yang kedua, mereka yang suka berkorban. Ya, berkorban untuk apa? Terutama sekali lagi buat keluarga, saudara kasih ya. Buat anak-anak. Nah, saya biasa di rumah, saudara kasih, kalau ada makanan tinggal satu, saya selalu tanya anak-anak, udah pada makan belum? Jadi kalau memang mereka belum ada yang makan, ya udah mereka makan makanan itu atau ayam itu, katakanlah seperti itu. Baru saya kemudian makan yang lain, saudara kasih ya. Jadi tapi mendahulukan keluarga kita. Itulah berkorban. Dan banyak korban-korban yang lainnya yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Korban perasaan, korban hal-hal yang lainnya, terutama juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya sebegitu indah ini pasti ada korban yang saudara sudah berikan buat gereja Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Mereka yang Tuhan katakan akan menerima miracle in God adalah mereka yang suka berkorban. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk keluarga, dan semua-muanya, saudara kasih. Dan mereka yang suka beribadah.
Nah, mengenai beribadah ini saya mau tekankan, ibadah itu bukan hanya ketika kita ada di rumah Tuhan, tetapi ibadah itu adalah di keseharian kita di luar sana. Itulah ibadah kita. Di sini kita boleh memuliakan nama Tuhan dan terlihat seperti seorang malaikat, saudara yang kasih. Tetapi di luar bukan lagi jadi malaikat. Jadi apa ya? Godzilla lah. Kalau di rumah galak banget karena sama anak-anaknya, saudara yang kasih. Wah, kasar banget sama istrinya. Apakah itu yang dinamakan ibadah? Saya percaya itu bukan ibadah. Ibadah adalah ketika kita memuliakan nama Tuhan di luar rumah Tuhan. Itulah ibadah. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga di kantor kita menunjukkan dan memuliakan nama Tuhan. Orang akan berkata, oh kayak gitu ya orang Kristen. Padahal di perusahaan ini jelas-jelas dia ditekan karirnya, ditendet-tendet sehingga tidak naik karir dan jabatannya. Tapi tetap dia kelihatannya happy, selalu bahagia, sukacita. Nah, itulah memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau di pekerjaan, ya kan saudara yang kasih udah datang telat, ya harusnya masuk jam 9, dia datang jam 10, nah pulang harusnya jam 5, dia jam 4 sudah pulang. Itu bukan memuliakan nama Tuhan, saudara yang kasih. Itu mempermalukan nama Tuhan. Dan itulah yang dinamakan berarti dia tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah kehidupan keseharian kita, bukan hanya ketika kita ada di rumah Tuhan. Inilah yang pantas untuk menerima miracle in God. Mereka yang menghargai kasih karunia daripada Tuhan, mereka yang suka berkorban, dan mereka yang suka beribadah atau memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Orang akan bisa mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Selanjutnya, belum atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Tadi ada disinggung dalam pujian kita sore kasih, kita mesti bersyukur. Kita mesti banyak bersyukur sore kasih. 1 Samuel 7 ayat 12 bisa ditampilkan terlebih dahulu. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Nah, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, yang menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, saudara kasih, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu berarti bukan titik, tetapi koma. Sampai di sini 19 Januari 2025, engkau yang sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan di 2024, itu bukan titik, tetapi koma. Karena di tahun di hari-hari selanjutnya sampai di akhir 2025, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tadi sudah kita nyanyikan sama-sama sore kasih. Berkali-kali tuh kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tuhan akan selalu menolong saudara. Tuhan akan selalu menguatkan saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ebenezer artinya bukan berarti stop atau titik, tetapi itu koma. Karena akan selalu Tuhan menolong kita, selalu Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, asalkan saudara menjadi umat yang selalu naikkan syukur di hadapan Tuhan, sehingga saudara menjadi pantas dan layak menerima miracle in God. Saudara kasih, ya bersyukur itu memang hal yang mudah terucap dan tetapi sukar dilakukan. Ayo kalau saya ajak saudara untuk mengucapkan syukur, saudara bisa ucapkan 1000 kali sampai jam 2 siang. Tetapi sulit untuk dilakukan, saudara kasih. Nah, bersyukur di sini harus pakai Y, ya, harus ada huruf Y-nya, jangan nggak ada. Karena Dude Herlino bilang kalau nggak ada huruf Y, beri susu 7 kurma. Ya. Ini iklan saudara kasih ya. Tapi saya nggak dapat apa-apa dari susu 7 kurma. Bersyukur adalah cara terbaik untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin saudara kasih. Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Jangan banyak bersungut-sungut di tahun ini saudara kasih. Ya, tampilkan wajah kita yang cerah, tampilkan wajah kita yang di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga orang senang saudara kasih ngelihat wajah kita, bukan malah memalingkan muka saudara kasih, bukan malah membuang muka karena nggak enak
dilihat wajahnya, tapi kita mau senantiasa mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi, ada seorang diajak rohnya dibawa ke surga, saudara yang kasih, dan sampai di surga dia dikawal atau ditemani oleh malaikat, saudara yang kasih. Masuklah dia dalam satu ruangan ya, yang cukup ramai ruangan itu. Bahkan ada mesin faksimile, saudara yang kasih. Kalau ada yang tahu mesin faksimile itu ya kira-kira seperti itu. Keluarlah kertas. Wah, dia tanya, saudara yang kasih, sama malaikat, Kat, ini ruangan apa? Ya, malaikat itu menjawab, oh ini seksi penerimaan. Maksudnya apa, Kat, seksi penerimaan? Maksudnya adalah orang-orang percaya yang ada di bumi berdoa dan semua doa-doanya masuk ke sini, ke ruangan ini. Oh, pantesan banyak dan ramai, saudara yang kasih, karena di situ ada permohonan doa saudara minta rumah, ada permohonan doa saudara minta motor, mobil, saudara yang kasih, ada permohonan saudara minta jodoh. Banyak, saudara yang kasih. Oh, pantas. Akhirnya dibawa lagi ke ruangan kedua, saudara yang kasih. Ini juga masih ramai, masih banyak malaikat yang sibuk, saudara yang kasih. Bahkan ada semacam paket-paket yang sepertinya siap dikirimkan oleh JNE dan yang lain-lainnya. Maaf, ini bukan pesan sponsor. Wah, dia tanya lagi, saudara yang kasih, Kat, ini ruangan apa? Oh, ini ruangan seksi pengiriman. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang tadi dari seksi penerimaan dikasih ke bos besar, di ACC disetujui. Nah, ini mau dikirimkan. Oh iya, pantesan. Ya, ada mobil saudara, ada rumah saudara yang siap dikirimkan, ada jodoh saudara yang siap dikirimkan, ada posisi manajer yang siap dikirimkan buat saudara, saudara yang kasih. Oh iya, pantesan. Begitu ramai, saudara yang kasih, begitu riuh, karena siap dikirimkan berkat-berkat itu kepada kita sekalian. Nah, dibawa lagi, saudara yang kasih, ke ruangan yang ketiga. Ini agak sepi, hanya ada 2 malaikat yang ada di situ. Yang satu malahan lagi tidur-tiduran, saudara yang kasih. Yang kerja cuma 1, saudara yang kasih. Nah, dia heran lagi, saudara yang kasih, dia tanya sama malaikat, Kat, ini ruangan apa? Akhirnya malaikat itu dengan agak males-malesan menerangkan, saudara yang kasih, ya, oh ini seksi pengucapan syukur. Oh, kok begitu sih, kok sepi? Iya, karena mereka yang sudah terima berkat Tuhan lupa bersyukur. Lupa berterima kasih, lupa datang kepada Tuhan sebagai ban-ban kamsyah sama Tuhan. Ya, ingat cerita dalam Alkitab, ada 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan untuk menghadap imam. Tapi hanya berapa yang kembali kepada Tuhan Yesus? Hanya 1. Dan dia adalah orang yang menyadari bahwa sebenarnya kesembuhannya itu bukan karena mau menghadap imam, bukan karena mau menghadap dokter, saudara yang kasih, tetapi sumber atau pangkal daripada kesembuhan itu, sumbernya adalah Yesus yang mengatakan kalimat itu. Jadi dia kembali, saudara yang kasih. Dia abaikan dulu untuk datang ke imam. Tapi bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk tidak ke dokter. Tidak, saudara yang kasih, ya. Oh, pantesan karena sedikit sekali umat Tuhan yang mengucap syukur. Ketika sudah terima berkat, ketika sudah dapat jodohnya, bestie dekatnya, bestie teman hidupnya, diajak ke mall, saudara yang kasih, padahal sudah jam ibadah, dia lebih memilih ngikut bestinya, saudara yang kasih, ngikut calonnya. Aduh, saudara yang kasih, lupa lagi sama Tuhan, lupa lagi datang ibadah. Dan malaikat itu kemudian menjelaskan, bentar lagi yang tidur-tiduran juga di PHK. Karena udah gak ada kerjaan, saudara yang kasih, benar-benar udah gak ada kerjaan. Ya, hanya cukup dengan 1 malaikat saja. Haleluya, saudara yang kasih. Orang yang tidak menerima miracle Tuhan adalah karena kita belum atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Slide selanjutnya, kita terjebak, saudara yang kasih, dengan intimidasi dan strategi daripada iblis. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 bisa ditampilkan. Nah, kemudian juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk ini yang 10 orang.
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 3, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Tetapi kita bandingkan dengan perkataan daripada Kaleb, Bilangan 13 ayat 30. 13:30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 14 ayat 9, satu lagi. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Dari ayat-ayat itu saya rekap slide selanjutnya. Nah, ini sore kasih. Ada dua perbedaan kelompok yang memberikan laporan kepada Musa. Kelompok yang pertama adalah perkataan dari 10 orang yang memberikan kabar busuk. Mereka mengatakan bangsa itu lebih kuat, pemakan manusia, tinggi perawakannya, orang-orang raksasa, kita hanya belalang. Tapi perbedaannya sore kasih dengan hanya minoritas 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan kita pasti mengalahkannya, karena di dalam diri Yosua dan Kaleb ada iman yang luar biasa. Kita pun sore kasih mau memiliki iman, sehingga kita bisa berkata kita bisa mengalahkan dunia, karena dunia sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan janji Tuhan sama dengan memberontak. Makanya Yosua Kaleb mengatakan jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut, kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah tidak ada, Tuhan menyertai kita. Dari dua perkataan, dua kelompok ini sore kasih, Yosua dan Kaleb lah yang menyampaikan kabar baik yang disertai dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia tidak takut menghadapi bangsa yang besar seperti raksasa, yang seolah-olah antara raksasa dengan belalang. Nah, saudara bisa bandingkan kalau keadaannya seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap mengatakan jangan memberontak kepada Tuhan, tidak mempercayai firman, tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Hati-hati, itu sama dengan memberontak kepada Tuhan. Berontak kepada Tuhan bukan hanya engkau beralih iman, ternyata saudara kasih, dari Kristen kepada kepercayaan yang lain, atau dengan 5-6 kalimat MURTAD. Ternyata bukan hanya di situ, ya, tetapi tidak mempercayai firman, tidak percaya kepada Tuhan, saudara kasih, sama dengan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut, ya, dengan tahun yang ke depan ini yang akan kita hadapi, walaupun ada banyak ramalan-ramalan yang ngeri saudara kasih dengan keadaan yang akan terjadi di 2025. Tapi jangan takut, selama engkau ada di dalam Tuhan, selama kita ada dalam Tuhan, jangan takut. Kita akan telan habis saudara kasih dengan iman kita dunia ini, karena yang melindungi mereka sudah tidak ada, tapi Tuhan menyertai kita. Amen. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel saudara kasih. Waktu mereka ada tabut Allah saudara kasih, mereka heran saudara kasih, kenapa mereka bisa kalah dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Tetapi ketika tabut Allah itu ada di patung Dagon saudara kasih, ada di rumah ibadah bangsa Filistin, di situ ada yang namanya patung Dagon. Tiba-tiba yang terjadi, patung Dagon itu di malam pertama jatuh tertelungkup menghadap tabut Allah. Waduh saudara kasih, dan didiriin lagi patung Dagon itu. Kemudian malam yang kedua jatuh lagi, bahkan lebih parah lagi, kepalanya terpenggal. Kok ada mujizat saudara kasih, ya, tabut Allah yang sama
tidak membuat bangsa Israel menang dalam peperangan, tetapi tabut Allah yang sama ada di kuil Dagon. Terjadi hal seperti itu. Karena apa, saudara yang kasih? Karena bangsa Israel, saudara yang kasih, terlalu mengandalkan kekuatannya atau menjadikan tabut Allah itu hanya sebagai simbol saja, ya, sebagai sebuah perlambang, sebagai kehadiran Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah kita benar-benar menjauhkan, atau bangsa Israel benar-benar menjauhkan dalam diri mereka Baal dan Asitoret. Mereka tetap percaya tabut Allah itu perjanjian Allah, tabut Allah itu adalah lambang daripada kehadiran Allah, tapi mereka masih menyembah Baal dan Asitoret. Itu yang menyebabkan miracle in God tidak terjadi di bangsa Israel. Kalah terus sama bangsa Filistin. Tapi ketika tabut Allah itu ada di kuil Dagon, sesuatu yang heran saudara kasih terjadi. Nah, kita mau menghargai hadirat Tuhan, saudara kasih. Kita mau menghargai kasih karunia daripada Tuhan. Yang selanjutnya masih dikuasai oleh paradigma hidup yang lama, saudara kasih. Itu sebabnya yang ketiga tadi adalah masih terjebak dengan intimidasi dan strategi iblis. Saya ulang kembali. Yang ketiga, mengapa kita tidak mengalami miracle in God? Karena kita terjebak dan intimidasi strategi iblis. Soalnya kasih, iblis selalu mengintimidasi kita. Iblis selalu melancarkan strateginya sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh 10 orang pengintai, saudara kasih. Tetapi yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb, mereka tidak terintimidasi, mereka tidak terjebak dengan strategi iblis, tetapi ada kekuatan untuk menghadapi bangsa Filistin, saudara kasih. Nah, saudara kasih, yang berikutnya, yang keempat ini masih dikuasai oleh paradigma atau hidup lama atau Mesir. Bilangan 14 ayat 3b dan 4 mengatakan demikian. Bukankah lebih baik kami, sudah ada di slide, gak usah, ya. Bukankah lebih baik kami ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ada kerinduan mereka untuk kembali ke hidupnya yang lama. Mesir adalah bicara mengenai hidup yang lama. Ya, kalau ngikut Tuhan kayak begini, mendingan gue ke kepercayaan yang lama. Kalau ikut Tuhan, kalau rajin ibadah, akhirnya seperti ini, mendingan kayaknya kayak si Ono, yang nggak pernah ibadah tapi kok kayaknya sukses hidupnya. Ya, daripada ngikut Tuhan, kere melulu, miskin melulu, mending gue ke Gunung Kawi. Jangan, saudara kasih. Itu artinya kita masih dikuasai oleh paradigma atau hidup yang lama atau Mesir. Tuhan gak mau, saudara kasih, kita ada dalam hidup kita yang lama. Tetapi Tuhan mau supaya kita terus membawa kehidupan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Periksa kembali hati kita, apakah ada kepahitan, apakah masih ada dendam, kebencian terhadap seseorang. Bahkan pernah terlontar dari mulut kita sendiri, 7 turunan ya, lu lihat, gua nggak akan datang ke rumah lu. Hati-hati, saudara kasih ya. Itu artinya kita masih menyimpan kepahitan, menyimpan akar pahit dalam hidup kita, dan itu tidak baik buat kesehatan kita. Saudara mau sehat? Jangan simpan dendam. Saudara mau sehat dan bugar? Jangan simpan kebencian, lepaskan pengampunan. Apapun yang orang itu buat, saudara kasih, berikan dan lepaskan pengampunan. Itu akan membawa atau menjadikan kita sakit penyakit dalam diri kita, saudara kasih. Jadi periksa hati kita, apakah masih ada sakit hati, dan itu sama halnya dengan kita masih menyimpan Mesir dalam diri kita, hidup kita yang lama. Banyak sebenarnya orang yang nggak sadar bahwa mereka sudah masuk dalam musim yang baru, yaitu manusia baru dalam Kristus, manusia yang sudah dimenangkan dalam Kristus. Banyak orang gak sadar, saudara kasih. Tetapi kita mau pagi hari ini tidak dikuasai oleh paradigma atau hidup kita yang lama. Jadi saudara kasih, sebagai sebuah kesimpulan, kalau saudara mau terima miracle in God, saudara kasih, biarlah saudara membawa hidup saudara layak dan pantas, siap untuk terima
itu semua. Sampai Tuhan melihat engkau layak anakku untuk terima miracle in God. Engkau layak anakku untuk terima keajaibanku. Dan mengucap syukur. Banyak-banyak mengucap syukur. Kalahkan strategi atau intimidasi yang iblis lakukan dalam hidup kita. Kalahkan saudara kasih. Engkau mungkin masih ada dalam satu sakit penyakit yang belum disembuhkan. Katakan, darah Yesus sudah menyembuhkanku. Katakan dengan iman saudara kasih, aku sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan aku. Jangan mau diintimidasi oleh strategi dan intimidasi iblis saudara kasih. Dan masuklah terus dalam paradigma yang baru, hidup yang baru. Jangan tetap ada dalam hidup kita yang lama, karena kita adalah manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan marilah kita berlari menghampiri Tuhan saudara kasih. Dan yang terakhir sebagai ayat penutup, Ayub 5 ayat 9. Ayub 5 ayat 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sekali lagi dengan iman, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Ini akan kita alami segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, segala perbuatan Tuhan yang tidak terduga, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Percayalah akan keluarga saudara alami. Asalkan kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita tetap menaikkan syukur kita dan tidak dikuasai oleh strategi intimidasi iblis, dan tidak atau meninggalkan hidup kita yang lama dalam paradigma yang baru. Puji Tuhan, tim musik bisa tampil ke depan. Dan WL Singer bisa bantu saya naikkan sebuah pujian yang tadi sebelum masuk firman Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Kita semua bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, naikkan pujian ini sebagai sebuah pernyataan iman, seperti yang Yosua dan Kaleb katakan di depan bangsa Israel. 10 orang boleh berkata hal yang buruk, tapi 2 orang ini luar biasa dipakai Tuhan dengan mengatakan perkataan imannya. Dan ini pun mau kita katakan di hadapan Tuhan melalui pujian kita, sebagai sebuah pernyataan iman, sebagai ungkapan hati kita mempercayai Tuhan, sehingga miracle in God kita akan terima dan dapatkan di tahun ini. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Jadi umat yang
sekalipun ada kami dalam lembah yang kelam, Yes. Engkau tetap setia. Amen. Karena Engkau siap untuk Terima memberikan kasih. miracle-Mu dalam hidup Terima kami, kasih. dalam keluarga kami, dalam gereja Tuhan di tempat Haleluya. ini. Engkau siap. Tapi kami mau terus mempersiapkan diri kami sehingga kami dipandang layak Amen. untuk terima miracle in God. Diperkenan Tuhan untuk terima itu Terima semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Tapi selanjutnya biarlah Roh Kudus-Mu memberi pengertian lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi Amen. kepada jemaat GBI Teofila ya Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Pendeta Sri Kuncoro sebagai gembala jemaat di tempat ini, dan juga pengurus yang ada, pejabat yang ada, boleh bersatu hati bergandengan tangan membangun kerajaan Allah di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan gereja Tuhan di tempat ini menuai jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, dan selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tumbuh kembangkan gereja Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.